Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke babak baru dari manajemen data dan pengetahuan. Kalau kemarin kita belajar bagaimana memanajemen secara penyimpanan, jadi bagaimana kita melihat si data itu disimpan, pemodelannya seperti apa, kita belajar 3 pemodelan di sana. Baru kemudian sebelum UTS kita belajar mengoptimasi desain dari penyimpanannya supaya jauh lebih bisa digunakan untuk analytical purpose, yaitu kita pakai data warehouse. Dan teman-teman di sini juga sudah mengerjakan beberapa tugas yang berhubungan dengan hal itu, bahkan UTS-nya membuat data warehouse sehingga lebih terasa. Dan kemarin kita juga sudah melihat bagaimana caranya salah satu output dari data warehouse itu adalah reporting tools dan OLAP. Nah, ini ada lagi salah satu yang lainnya, yaitu data yang kita dapatkan dari database ataupun juga dari data warehouse, itu bisa kita manfaatkan untuk kita ekstrak pengetahuannya. Nah, apa bedanya informasi sama pengetahuan? Itu sebetulnya sudah dibahas di pertemuan yang kedua. Jadi saya tidak akan banyak terlalu membahas di area sana. Tapi pada intinya adalah kita akan mengekstrak pengetahuan menggunakan metode-metode data mining. Apa itu data mining? Ya ini pengertiannya bahwa ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi pengetahuan. Kata kuncinya kalau data mining itu adalah hidden knowledge. Jadi kalau kita hanya melihat secara gamblang data atau informasi ya nggak akan kelihatan. Kita harus bisa mengeksplisitkan pengetahuan tersembunyi yang ada di dalamnya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah kita mempunyai data yang jumlahnya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kita ingin menemukan pengetahuan. Pengetahuan itu biasanya berupa pola. Pola hanya baru kita bisa sebut sebagai pola kalau terjadi berkali-kali. Nah, kalau datanya hanya sedikit, dari mana kita tahu bahwa kejadian itu terjadi berkali-kali? Nah, itulah alasan kenapa si data mining ini, si jumlah datanya harus besar. Nah, salah satu gambaran data mining yang akan kita pelajari yang pertama kali adalah metode association rules. Metode association rules itu ngapain sih? Nah, ini nama lain dari association rules adalah market-based analysis. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan data-data yang kita dapatkan dari pola belanja orang-orang yang ada di keranjangnya dalam satu kali belanja, dibandingkan juga dengan beberapa pola belanja orang lain. Nanti dari sana akan kelihatan ada hubungan apa antar item belanja yang terjadi di seluruh transaksi yang ada di suatu tempat. Contoh misalkan di sini, saya punya 10.000 transaksi, lalu saya summary-kan, ternyata saya melihat ada pola, kalau orang beli susu dalam suatu keranjang belanja, berarti dalam satu kali transaksi ya ini ya, dalam satu kali belanja transaksi gitu, itu biasanya di keranjangnya juga ada roti, ada telur, dan ada tisu toilet. Cuman saya lebih kedepankan lagi summary-nya, bahwa orang yang membeli susu bersamaan dengan roti itu ada sebanyak 71 transaksi dari puluh ribuan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada 43%-nya transaksi yang mengandung susu dengan telur. Kemudian ada 29 transaksi yang punya hubungan antara susu dengan tisu toilet. Maka gamblangnya adalah bisa saja saya menyebut bahwa kalau orang membeli susu, pasti dia juga akan membeli roti. Karena apa? 71% transaksi dari puluh ribuan transaksi yang terjadi itu mengandung susu dengan roti. Nah, itulah data mining association rule. Gunanya mencari hubungan antar itemnya. Tentunya nanti dari data yang kita akan kumpulkan dari data transaksi biasanya. Nah, data mining sendiri ini dikenal dengan istilah KDD atau Knowledge Discovery in Databases. Jadi memang kata kuncinya ada kata databases. Jadi kalau misalkan belum terbentuk dalam bentuk base data, bisa nggak di data mining? Bisa, cuman lebih menantang aja, lebih challenging seperti itu. Dan tentunya kita akan mengekstraknya dari data historical. Ingat, kenapa kita harus data historical? Ya data yang sudah tidak mungkin berubah lagi. Kalau data yang sekarang operasional itu datanya masih berjalan, masih dynamic perubahannya, atau bahkan bisa berubah. Nggak mungkin kita gunakan untuk mengekstrak pengetahuan seperti itu. Nah, bagaimana proses data mining? Ya, ini yang teman-teman sudah bisa lihat dan baca sendiri. Cuman beberapa di antaranya, contoh selection of databases, data cleaning,
data transformation, itu kalau kita sudah menggunakan data warehouse, itu sudah terinclude di dalam proses data warehouse itu sendiri. Kalau belum, ya berarti kita harus melakukan dari proses 1 sampai proses 6. Intinya ngapain sih? Kita harus bisa mengakuisisi data dulu. Data mana yang akan kita gunakan untuk data mining, itu 3 proses pertama, lalu kita siapkan menjadi data yang bersih. Kenapa harus data bersih? Ya karena kita pengen cari tahu pola. Kalau misalkan tiba-tiba nanti ada data yang mengganggu, dan itu tidak akan mengganggu pembentukan pola dari si datanya. Kemudian di data mining proses di sini kita akan memilih kira-kira tujuan utama kita melakukan ekstraksi pengetahuannya untuk dapat pengetahuan macam apa, baru kita akan pasangkan dengan metodenya. Jadi metodenya nanti kita ada 3, ada association rule, ada classification, dan ada clustering. Itu kita akan bahas per 2 minggu seperti itu. Kemudian setelah kita menerapkan metode, pasti dalam metode tersebut ada algoritma. Dari algoritma tersebut kita nanti akan menemukan pola ataupun pengetahuannya. Nah, dari pengetahuan ini nanti kita akan konsolidasi. Apakah benar ini pengetahuan yang kita cari, apakah kurang cukup, ataukah sudah cukup. Kalau sudah cukup, marilah kita merubah pengetahuan menjadi sebuah wisdom. Sama dengan gambar piramida informasi yang saya sajikan di slide waktu minggu kedua. Langsung saja, ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan di sini. Saya sudah menyertakan juga beberapa video. Ini ada 3 metode tadi saya sebutkan. Untuk 2 minggu ke depan kita akan full main di association rule. Nanti masing-masing itu punya fungsi yang berbeda ya, antara association rule, classification, sama clustering. Jadi kita akan concern dulu di association rule. Di association rule yang akan dipelajari oleh kita akan ada 2 algoritma, walaupun sebetulnya di association rule sendiri itu algoritmanya ada banyak. Ada sekitar, kalau yang saya tahu pribadi ada 6 ya, yang paling umum digunakan. Tapi yang akan kita bahas di kelas ini hanya 2, karena kita nggak akan cukup untuk membahas itu semua. Kita langsung masuk ke penjelasan saja. Ini udah tadi saya sebutkan juga seperti apa. Nah, yang perlu kita tahu dulu, association rule itu hasil akhirnya atau pengetahuannya itu outputnya seperti apa. Nah, association rule itu akan menghasilkan output seperti ini. Jadi bentuknya if-then rule. Jika ada sebuah antecedent, maka akan ada konsekuensinya atau konsekuennya. Sebagai contoh, misalkan, jika orang membeli roti atau jika di sebuah keranjang belanjaan ada roti, maka biasanya di keranjang belanja juga ada Nutella, misalkan seperti itu. Artinya ada hubungan dong antara roti dengan Nutella. Roti sebagai antecedent atau penyebabnya, sementara Nutella itu sebagai akibatnya. Jadi sebab dan akibat. If antecedent then consequence. Seperti itu. Nah, untuk bisa kita menjalankan ke association rule, nanti kan kita akan punya algoritma. Tapi sebelum kita masuk ke algoritmanya, itu ada 2 nilai yang akan ada di seluruh algoritma, dan ini dipakai untuk seluruh algoritma. Yang pertama adalah nilai support, dan yang kedua adalah nilai confidence. Apa bedanya? Nilai support itu adalah nilai kemunculan suatu item pada suatu kumpulan data transaksi. Item di sini bisa saja bukan hanya item, tapi item set. Contoh misalkan roti dengan susu, itu bisa dianggap sebagai satu item set. Set itu himpunan ya, himpunan item seperti itu. Jadi nilai support itu menyatakan kemunculan item set yang ada pada suatu kumpulan transaksi. Sementara nilai confidence adalah nilai keyakinan dari sebuah rule. Apakah kita akan mempercayai rule tersebut atau tidak, itu nanti kita dasarkan pada nilai confidence ini. Nah, nanti di awal, mau algoritma apapun, kita akan menentukan nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Artinya apa? Kita akan menentukan nilai kemunculan terkecil yang diperbolehkan agar sebuah item itu masuk sebagai sebuah pola. Itu namanya nilai minimum support. Dan ada nilai minimum confidence. Artinya apa? Kalau sebuah rule ingin saya yakini sebagai sebuah pengetahuan, maka dia harus memiliki kadar kebenaran sebesar minimum berapa. Nah, itu nilai minimum confidence. Seperti itu. Cara menghitungnya nanti saya akan jelaskan langsung ke datanya aja. Di sini sudah saya kasih penjelasan sebetulnya. Cuma nanti saya akan langsung jelaskan ketika kita belajar algoritmanya. Nah, di section 1 ini kita akan belajar dulu algoritma a priori. Sebentar ya. Ini bisa saya annotate tidak ya? Kalau bisa lebih enak.
Security, annotate. Tidak bisa annotate ternyata di sini. Oke, nggak masalah. Contoh di algoritma a priori, ini algoritma pertama. Ya, ini nanti ada yang tadi saya bilang kita harus menentukan nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Ini algoritmanya, nanti saya akan jelaskan dalam bahasa yang jauh lebih mudah dipahami. Cuman ini jadi penting ya, untuk nanti teman-teman bisa baca ini, karena pas pseudocode itu jadi penting untuk bisa dibaca. Contoh, saya punya 9 transaksi. Saya minta mungkin teman-teman sudah punya slide-nya ya masing-masing, dibuka di laptopnya berdampingan dengan Zoom-nya, agar bisa selalu melihat tabel ini. Sudah bisa, teman-teman? Udah, Pak. Oke, jadi pastikan nanti teman-teman selalu bisa melihat tabel ini ya, biar nanti mudah ketika saya jelaskannya. Oke, di sini ada 9 transaksi, ada 5 item barang, ada I1 sampai I5. I1 itu barang 1, I2 barang 2, dan seterusnya. T itu adalah transaksi. Jadi ini orang 1 belanja ini saja, orang 2 belanja ini saja, orang 3 belanja ini, dan seterusnya. Oke, langkah pertama. Tadi saya sudah sebutkan mau algoritma apapun, kita harus menentukan nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Untuk apa? Ya, nilai minimum support menyatakan nilai kemunculan minimum yang diperbolehkan agar item tersebut masih boleh diikutsertakan dalam pembentukan pengetahuan. Sementara nilai minimum confidence adalah nilai kepercayaan dari sebuah rule, apakah dia akan dijadikan sebuah pengetahuan atau tidak, itu didasarkan pada nilai minimum confidence. Jadi nilainya ditentukan dulu berapa. Nah, dalam hal ini, saya kalau tidak salah menentukan minimum supportnya berapa? 2 ya. Nah, ini saya menentukan nilai minimum supportnya 2 dan nilai minimum confidence-nya 70%. Maknanya apa? Kalau ada item yang munculnya hanya 1 kali atau di bawah 2 atau kurang dari 2, maka dia tidak perlu diikutsertakan dalam pembentukan pola. Itu maknanya. Sementara nilai minimum confidence 70% maknanya apa? Jika nanti ada rule atau yang if, antecedent, dan consequent tadi, yang nilai keyakinannya di bawah 70%, maka kita tidak perlu menganggap bahwa rule tersebut akan menjadi sebuah pengetahuan. Itu maknanya. Langkah kedua, yang pertama, kita akan membentuk one item set. Artinya himpunan yang terdiri, setiap himpunannya hanya memiliki 1 item. Jadi dari si barang yang tadi, ada transaksi tadi, kita akan menghitung barangnya tadi ada 5, I1, I2, I3, I4, I5, saya jajarkan seperti ini. Lalu saya hitung berapa jumlah kemunculan setiap item, karena ini kan one item set ya, jadi masih 1 setiap himpunannya, itu berapa kali muncul dalam transaksinya. Contoh, kita hitung I1. I1 muncul sebanyak berapa kali? Kita hitung, ada 1, di T4, 2, di T5, 3, di T7, 4, di T8 berarti 5, di T9 ada 6 kemunculannya. Berarti saya tulis di sini nilai supportnya atau support count-nya dalam bahasa Inggris itu adalah 6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, berarti tinggal dihitung saja I2 muncul berapa kali, I3 muncul berapa kali, dan seterusnya dari kumpulan transaksi yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita tentukan nilai kemunculan dari setiap one item set, maka kita akan eliminasi yang nilai supportnya di bawah nilai minimum support. Tadi kita punya nilai minimum supportnya 2. Jadi kita akan buang item, dalam hal ini berarti one item set, yang nilai kemunculannya atau nilai supportnya itu kurang dari 2. Ada tidak yang kurang dari 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti semuanya boleh diikutsertakan dalam pembentukan pola atau masuk ke dalam langkah berikutnya untuk membentuk pola. Berarti hasil dari langkah pertama itu ada I1 sampai I5 karena semuanya memenuhi nilai minimum support. Langkah berikutnya, kalau sudah one item set, kita bentuk jadi two item set.
Two item set artinya kita mengkombinasikan antar item, berarti I1 dengan I2, I1 dengan I3, dan seterusnya kita bentuk jadi ini. Tinggal kita pasang-pasangkan saja, dikombinasikan seperti itu. Kenapa kombinasi? Karena urutannya sama. Mau I1, I2 dengan I2, I1 itu sama. Dia dianggap sama. Kalau permutasi kan dianggap berbeda ya urutan itu. Nah, sekarang kita hitung. Berdasarkan tabel yang di awal tadi, nilai support dari pasangan dua item dalam satu himpunannya. Atau kita sebut dengan dua item set. Berapa banyak I1 dan I2 muncul bersamaan dalam satu transaksi di dalam tabel yang tadi. Kita tinggal cari I1 dan I2 ada di T1, berarti 1. Kemudian I1 dan I2 muncul lagi di T4, berarti 2. Kemudian I1 dan I2 muncul lagi di T8, berarti 3. Dan I1 dan I2 muncul lagi di T9 secara bersamaan, berarti ada 4. Maka saya hitung di sini ada 4. Paham nyampe sini? Paham, Pak. Oke, dan seterusnya. Saya tidak akan teruskan sampai sini. Karena tinggal dihitung saja caranya, itu mah mudah. Tapi hati-hati, nanti datanya bukan hanya 9 ya, transaksi. Ini sedikit sekali datanya. Nanti datanya bisa ratusan ribu atau bahkan bisa puluhan juta. Itulah kenapa data mining harus dibikinkan tools atau menggunakan software. Karena nggak mungkin dihitung manual seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal eliminasi lagi dua item set atau two item set yang tidak memenuhi nilai standar minimum support. Di sini ada yang di bawah 2, yaitu I1 dengan I4, kemudian I3 dengan I4, lalu ada I3 dengan I5, dan I4 dengan I5. Oleh karena itu, saya coret, sisanya hanya tinggal I1, I2, I1, I3, dan seterusnya. Oke, itu adalah hasil dari proses nomor 2 untuk membentuk two item set yang memenuhi nilai minimum support. Sampai ini, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti masih jelas ya. Sekarang kita bentuk lagi ke 3 item set. Intinya ngapain sih ide dasarnya si a priori ini? Ngebentuk item set atau n item set sampai nggak bisa lagi dibentuk item set. Itu aja. Sampai tidak ada lagi himpunan item set yang bisa terbentuk. Itu aja intinya. Kemudian langkah keempatnya 3 item set. Kita lihat dulu 3 item set. Berarti kita pasang-pasangkan dari yang tadi ini. Dari I1, I2 dengan I3. Berarti kan I1, I2, I1, I3 kalau dipasangkan jadi I1, I2, I3. I1-nya nggak usah diulangi lagi karena kan kombinasi. Kemudian I1, I2, I5 itu juga terbentuk dan seterusnya. Lalu ada berapa lagi? I2, I3, I4. Tapi kalau kita lihat di sini kenapa yang munculnya hanya 2? Aturannya simple. Item set yang diperbolehkan dibentuk harus memenuhi nilai minimum support. Jadi kita lihat dulu di sini. I1 dengan I2 digabungkan dengan I1 dengan I3 jadi I1, I2, I3. Nah, aturannya tidak boleh subset atau himpunan bagiannya itu di bawah nilai minimum support. Kita lihat di sini. Kalau saya punya I1, sorry, ini harusnya saya gambar ya, biar agak gampang. Sebentar, saya kali dulu. Saya cari tablet dulu sebentar. Oke. Saya ubah dulu ke pen. Oke. Sekarang kita tinggal lihat di sini ada I1, I2, I3. Berarti kalau kita lihat di sini itu jadi I1, kemudian I2, kemudian I3. Kita gabungkan dari 2 tersebut. Sekarang kita lihat I1 dengan I2. Apakah nilai supportnya memenuhi minimum support? Kita tinggal lihat ke tabel sebelumnya. I1 dan I2 itu ternyata isi minimum supportnya 4, berarti memenuhi. Kemudian I2 dengan I3 memenuhi nggak? I2 dengan I3 memenuhi, oke, berarti aman.
Terakhir, kita periksa subset yang terakhirnya I2 dengan I3. Memenuhi enggak? I2 dengan I3. Memenuhi 4. Oke, berarti ini lulus sensor. Maka saya bisa bilang bahwa salah satu item set yang bisa kebentuk, 3 item setnya adalah I1, I2, dengan I3. Kita lanjutkan lagi. Antara yang 1 dengan yang 3. Berarti jadinya 1, kemudian, ini saya singkat tadi ya, biar nggak usah nulis-nulis I-nya lagi berkali-kali. Sebentar, ini masih ada yang masuk dulu. Partisipan. Oh, sudah. Nah, ketika masuk ke sini berarti ada I1, kemudian I2. Sorry, kok jadi 2. Nah, I5. Seperti ini. Kita tinggal lihat subsetnya. I1 dengan I2 memenuhi nilai minimum support tidak? Ya, di sini 4. Berarti aman. I2, I5 memenuhi enggak? 2 dengan 5 memenuhi. 1 dengan 5 memenuhi enggak? 1 dengan 5 memenuhi. Berarti ini bisa jadi nilai 3 item set. Mana lagi yang terbentuk? I2, I3, I4. Berarti 2, 3, 4. Memenuhi enggak? 2 dengan 3. 2 dengan 3, 4. Kemudian 2 dengan 4. 2 dengan 4, 2 memenuhi. 3 dengan 4. Nah, 3 dengan 4 ternyata 0. Berarti ada subset dari 3 item set ini yang tidak memenuhi nilai minimum support. Maka ini tidak dijadikan tidak dijadikan 3 item set. Oleh karena itu, dari seluruh item yang terbentuk di sini, hanya ada 2 item set yang kebentuk. 3 item set. I1, I2, I3, dan I1, I2, dan I5. Sampai sini dulu, bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi Bisa, tahu Pak. alasannya kenapa cuma tinggal 2 ya? Halo? Tahu, Ini Pak. Ya, oke, sip. Kalau sudah, ya biasa. Langkah berikutnya tinggal kita hitung. I1, I2, I3 itu muncul berapa kali di tabel yang awal tadi. Setelah dihitung, ternyata 2 dan 2. Oke, aman. Berarti semuanya lolos sensor, masuk ke 4 item set. Sekarang tinggal kita cari. Berarti 4 item set di sini adalah I1, kemudian I2, kemudian I3, kemudian dengan I5. Karena 4 item set ya. Dan cuma bisa 1 nih yang kebentuk. Dari 2 ini kalau digabungkan. I1, I2 lolos. I2, I3 lolos. I1, I3 lolos. Tapi ternyata 3 dengan 5, kalau nggak salah ya, 3 dengan 5 itu cuma 1 di sini. Berarti 3 dengan 5 tidak lolos sensor. Berarti artinya 4 item set ini tidak boleh dibentuk. Itu simpelnya. Berarti apakah masih ada 4 item set lagi yang bisa dibentuk? Tidak, tidak bisa lagi. Berarti berhenti. Berarti kita hanya bisa membentuk sampai 3 item set atau item set 3 seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Berarti kalau sudah, sekarang kita tinggal jejerkan yang item set yang sudah kita temukan. Dari I1 yang 1 item set, kemudian 2 item set, kemudian 3 item set. Sudah kita temukan semua dari 1, 2, sampai 3. Ini selesai nyampe sini untuk a priori. Langkah berikutnya adalah kita membentuk if then rule yang tadi, if antecedent then rule-nya. Nah, ini untuk seluruh algoritma caranya sama. Kita akan lanjutkan dulu sehabis azan ya. Saya akan post dulu. Ya, Pak. Oke. Jadi tadi dari item set yang sudah kita temukan di sini, kita tinggal cari rule-nya. Nah, cari rule ini mau algoritma apapun caranya sama. Kita mulai dulu saja dari item set yang paling besar, yaitu 3 item set. Contoh saya ambil di sini I1, I2, dan I5. Caranya gimana? Cari dari I1 dan I2, I5-nya yang ini, kita cari subsetnya. Berarti kan bisa di I1, I2, I2, I5, I1, I5, kemudian I1, I2, dan I5 per masing-masing. Berarti ada 6 himpunan bagian yang mungkin terbentuk dari si I1, I2, dan I5.
Lalu tadi kita punya informasi di awal minimum confidence-nya adalah 70%. Kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal bentuk si subset-subset tersebut menjadi if antecedent dan consequent yang tadi, if then rule. Berarti kita mulai dulu dengan yang pertama. If I1 dengan I2, then I5. Di sini timbul pertanyaan, Pak, kenapa enggak if I1, I2, then I1? Kan ini ada I1 dulu, Pak. Kenapa enggak mulai dari situ? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masa iya sebab itu sama dengan akibat? Kan nggak boleh ya. Contoh, jika orang beli susu, maka dia beli susu. Pengetahuan bukannya, jelas bukan pengetahuan. Itu mah lucu-lucuan aja. Jika orang beli roti, maka dia beli roti. Masa iya? Akan berguna kalau jika orang beli roti, maka beli susu juga. Nah, itu kan berguna. Tapi kalau jika dia beli roti, maka dia beli roti. Ngapain? Itu kan berarti bukan pengetahuan. Jadi kita bandingkan antara tidak boleh ada subset yang sama antara antecedent dengan konsekuen. Berarti kan I1 dengan I2, si subsetnya adalah I1 dengan I2, itu nggak boleh sama dengan konsekuennya. Itu aja intinya. Lalu kita hitung confidence-nya. Cara ngitung confidence adalah nilai kemunculan atau nilai support dari I1, I2, I5 secara bersamaan dibagi dengan nilai konsekuennya, nilai antecedent-nya. Jadi nilai antara, saya ulangi lagi ya, nilai support atau nilai confidence itu dihitung dari nilai support yang muncul dari antecedent bersamaan dengan konsekuennya dibagi dengan nilai support dari antecedent-nya saja. Jadi kalau kita di sini berarti I1, I2, I5 itu jadi nilai supportnya berapa dibagi dengan I1 dengan I2 sebagai antecedent-nya. Munculnya 2/4 atau 50%. Nah, lalu kita bandingkan dengan minimum confidence-nya. Nilai minimum confidence-nya itu ada di angka 70. Sementara yang kita dapatin 50. Apakah 50% lebih besar dari 70%? Jelas tidak. Berarti rule ini tidak kita jadikan pengetahuan. Itu kuncinya. Begitupun yang lain, dihitung per masing-masing. Ini 100, berarti 100 ini lebih besar dari 70. Berarti kita bisa jadikan bahwa si if then rule yang ini, if I1, I5, maka juga ada I2, itu sebagai pengetahuan. Tapi, langkah pengetahuan ini belum beres. Kan bentuknya masih begini. Nah, kalau sudah, kita kan sudah punya rule-rule yang tadi, maka kita harus bisa mengkonsolidasi atau merepresentasikan pengetahuan yang tadi. Kita cari di database I1 itu nama barangnya apa? Atau makna dari if then rule-nya apa? Jangan sampai kita nggak bisa memaknai. Anggap saya menggunakan, ini bisa macam-macam ya kegunaannya. Misalkan salah satu kegunaan dari association rule adalah untuk memperbaiki penempatan item sesuai rak-nya. Kalau saya menemukan hubungan antara I1 dengan I1 I5 dengan I2, berarti kan jika orang membeli barang 1 dan barang 5 secara bersamaan, maka dia juga akan ada kemungkinan memberi barang I2. Nah, maka strategi yang saya konsolidasikan adalah, karena saya tujuan utamanya untuk memperbaiki penempatan rak, maka saya bisa bilang aja, tempatkan I1, I5, dan I2 dalam rak yang berdekatan, supaya kalau orang mau beli, mudah. Contoh, misalnya I1-nya ini roti, I5-nya susu, I2-nya Nutella. Ya berarti kan jika orang beli roti dan susu pada saat yang bersamaan, maka dia juga akan memberi Nutella. Ada kemungkinan seperti itu. Tadi besarnya 100%. Kalau dilihat dari 9 transaksi. Hati-hati, ini masih 9 transaksi ya. Maka saya bisa saja menempatkan roti, susu, dan Nutella dalam rak yang berdekatan atau dalam rak yang sama. Itulah konsolidasi ilmu pengetahuan. Disinilah wisdom terjadi. Ini wisdom. Jadi kalau teman-teman nanya wisdom itu apa ya? Ini wisdom. Jadi mengubah if then rule yang tadinya tidak bermakna menjadi bermakna, dan ini bisa dijadikan apa ya? Perbaikan untuk proses bisnis ke depannya yang lebih bagus dan seterusnya. Tapi hati-hati, association rule tidak hanya bisa digunakan untuk memperbaiki penempatan item. Tapi misalkan juga bisa salah satunya digunakan untuk membentuk paket-paket ekonomis atau parcel. Kalau kalian mau bikin lebaran itu ada parcel. Nah, supaya parcelnya lebih banyak terjual kan berarti kita harus menempatkan item-item yang memiliki hubungan ya.
supaya ini nyambung hubungannya. Nah, itu kita bisa lihat juga. Berarti kalau di dalam ilmu parsel berarti ya I1, I5 dan I2 ini ditempatkan dalam satu parsel yang sama karena mereka memiliki hubungan dan orang pasti akan jauh lebih banyak membeli parsel tersebut. Misalkan seperti itu. Oke, selesai untuk a priori. Jadi data mining association rule yang pertama ini kita sudah selesai membahas a priori. Oke, silakan. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya buka dulu LMS-nya. Pertanyaan pertama, algoritma a priori dalam penentukan frequent item set yang sudah dibentuk, apa bisa memprediksi persediaan barang yang akan datang? Tidak bisa, karena fungsi dari si association rule sendiri itu lebih kepada melihat hubungan antar itemnya. Apakah bisa digunakan untuk selain itu? Bisa. Misalnya gini, ketika kita tahu bahwa ada kecenderungan orang membeli roti dan susu bersamaan, berarti stok antara roti dengan susu pun juga harus dipertimbangkan untuk diperbanyak bersamaan. Contoh roti udah mulai habis nih, susu juga udah mulai habis. Ini mana yang saya harus beli? Apakah cuma roti saja atau susu saja? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa roti dengan susu itu ada hubungan, ya beli dua-duanya aja sekalian. Karena orang pasti ada kemungkinan untuk membeli mereka berdua secara bersamaan. Kalau itu bisa. Tapi kalau untuk memprediksi sampai ke detail angkanya berapa, atau kalau bahasa bagusnya itu forecasting ya, peramalan, itu nggak bisa. Itu bukan algoritma forecasting. Itu aja intinya. Hati-hati, prediction dengan forecasting itu beda. Tolong dipahami dua kata itu. Bagaimana membentuk pola kombinasi item set menggunakan algoritma a priori? Tadi sudah saya jelaskan. Nanti boleh bertanya lagi kalau misalnya belum jelas, saya lewat dulu aja. Pak mau tanya, penggunaan algoritma a priori dalam data transaksi yang jumlah iterasi akan berkembang pesat pasti akan memperlambat komputasi. Apa lagi harus men-scan database setiap iterasi? Betul. A priori akan memperlambat, akan memakan komputasi yang begitu besar ya, karena harus kembali lagi melihat tabel transaksi di awal. Oleh karena itu, minggu depan kita belajar efek growth, di mana efek growth itu mengurangi efek dari si a priori ini. Betul, cerdas ini Pak Yogi. Berikutnya, sorry saya lagi agak gatal tenggorokannya. Contoh kasus para konsumer di supermarket biasanya bla bla bla. Oke, bagaimana apabila terjadi ini gimana sih? Bagaimanakah apabila terjadi situasi yang seperti pada contoh kasus di mana setiap transaksi memiliki kuantitas yang berbeda-beda, tapi salah satu produk ada yang sama. Kita nggak melihat di a priori itu, kita tidak melihat jumlah item per jenis itemnya. Contoh misal susu dia mau beli 10, atau roti dia mau beli 1, itu bebas. Kita nggak melihat ke sana, tapi kita melihat per jenis itemnya. Oleh karena itu, makanya juga tadi saya bilang tidak bisa digunakan untuk memprediksi, meramalkan jumlah stok yang harus dibuat itu nggak ada. Jadi bukan itu. Kalau ketahuan stoknya, kita bisa manfaatkan untuk forecasting ini sebetulnya. Entah pakai moving average, bisa pakai exponential moving average, dan seterusnya. Salah satu metode data mining yaitu clustering. Mengapa clustering menggunakan algoritma? Nanti kita akan jawab ini ya, Bu Gita ya, tapi jangan sekarang. Karena nanti clustering akan ada di 5 minggu lagi. Masih agak lama. Nanti akan terjawab kenapa si clustering sebagai unsupervised classification. Ketika membuat association rule, apakah ada juga penentuan variabel dummy? Misalnya ketika ada brand X yang melakukan promo ulang tahun dengan buy one, get one produk. Apapun keluaran brand tersebut. Bisa jadi jenis barang yang dibeli tidak ada asosiasinya sama sekali. Misal konsumen beli sabun produk brand X, lalu karena ingin mendapatkan gratis 1, maka dia membeli juga minyak goreng brand X. Oke. Inilah kenapa data mining jumlah datanya harus banyak, Pak Iqbal. Kalau datanya sedikit, ya itu tadi kejadiannya ada misalkan promosi ya, kalau kayak gini kan promo ya, promo atau sale lah seperti itu, yang nantinya itu kan mengganggu pembentukan pola. Kalau promo itu kan masa berlakunya nggak panjang ya, Pak Iqbal ya. Halo, ini masih bisa terdengar nggak?
promo itu kan berlakunya periodik, dan periodik itu nggak akan mempengaruhi secara umum. Dan misalnya gini, periodiknya dalam 1 tahun dia cuma 3 bulan, tapi Bapak udah punya data 1 tahun, ya jelas tidak akan mengganggu. Kenapa? Ya siapa namanya kejadian si promo tersebut itu mungkin saja hanya dibeli ketika memang ada promo. Tapi ketika di luar promo ternyata orang jarang beli sabun sama minyak bersamaan seperti itu. Nah, itulah yang kenapa data semakin banyak semakin bagus. Range datanya makin luas, berarti kita makin tahu bahwa itu pola atau tidak. Ingat, pola itu terjadi berkali-kali. Kalau hanya terjadi sekali-sekali saja, berarti itu namanya bukan pola. Jadi aman ya Pak Iqbal, kecuali datanya sedikit. Kalau datanya sedikit, berarti kita harus menganggap kejadian promo ini sebagai outliers, sebagai kejadian yang tidak biasa. Bisa kita buang di tahap data cleaning atau data cleansing orang nyebutnya. Jadi bisa dibuang dulu, tergantung Bapak ngambil range datanya seperti apa. Dan kalau Bapak lihat di dalam tahapan data mining, itu ada data preparation dulu atau data cleansing-nya dulu di awal. Oke, berikutnya lagi. Dalam metode algoritma a priori terdapat 2 parameter, minimum support dan minimum confidence. Bagaimanakah cara menentukan? Udah dijawab tadi ya, Pak Ahmad. Nanti kalau nggak jelas boleh ditanya lagi. Bila jenis produk yang digunakan untuk melakukan data mining terlalu banyak, apa yang perlu dilakukan? Apakah membatasi produk? Yang hitung bukan manusia, Pak, jadi nggak perlu dibatasi. Yang hitung komputer, jadi nggak perlu dibatasi sekali lagi. Tadi kita batasi jumlahnya ya karena kita yang mau ngitung. Kita kan manusia, punya keterbatasan, jadi saya batasi 5. Dan transaksinya 9. Itu hanya untuk mensimulasikan proses. Tapi nanti, in the end, ya kita akan terlibatkan dengan banyak sekali produk gitu loh, dan dengan banyak sekali transaksi. Itulah data mining. Dan komputer yang mengerjakannya sekali lagi. Apakah jangkauan minimum confidence yang ideal untuk menyatakan bahwa suatu rule yang dihasilkan bergantung pada rasio keberhasilan suatu item set? Sekali lagi, nilai minimum support dan nilai minimum confidence itu yang menentukan adalah orang yang nantinya akan menggunakan pengetahuannya. Jadi nilainya tuh bebas mau berapapun, tidak ada panduan nilai terbaiknya. Kalau secara riset ada nggak? Ada. Riset itu waktu itu sempat ada riset yang mengatakan nilai minimum confidence yang bagusnya itu seperti apa, cara menentukannya itu ada. Tapi kalau tidak mau pakai cara itu pun boleh. Sekarang kayak gini aja. Kalau Pak Hidayat misalkan ngejagoin MU nih. MU 10 kali tanding, 5 menang, 5 kalah. Bapak lebih baik di pertandingan ke-11 menentukan MU itu menang atau kalah ya, memprediksinya. Nah, itu kan balik lagi ke Bapak ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba MU 4 kali menang, 6 kali kalah, dan di pertandingan ke-11 Bapak mau memprediksi nih, misalnya mau menang atau kalah. Nah, itu nanti kan kita harus lihat confidence-nya gimana. Oh, kalau saya confidence misalkan, kalau dia minimal setengah-setengah aja aku masih confidence, tapi kalau udah 4 sama 6 ya berarti bakal kalah. Nah, itu kan tergantung Bapak sebenarnya tentunya kapan. Nah, confidence yang ini pun juga berlaku di association rule. Kalau misalkan ada rule yang cuma memiliki nilai 60%, Bapak mau percaya atau enggak? Bisa aja Bapak percaya, bisa aja Bapak enggak gitu. Tergantung dari jumlah transaksinya. Kalau jumlah transaksinya sudah sampai ratusan juta dan nilainya 60%, ya itu udah besar banget loh, Pak. Artinya 60% rule itu muncul di transaksi Bapak. Masa Bapak nggak mau percaya? Artinya apa? Semakin banyak data yang diolah, walaupun angka confidence-nya kita tentukan tidak terlalu besar, itu masih aman aja gitu. Karena 60% dari ratusan juta transaksi, itu terjadi hal itu. Tapi bayangkan kalau data yang kita pakai hanya 100 misalkan. Dari 100 hanya 60%. Berarti kan cuma 60 transaksi yang terjadi itu. Apakah Bapak ingin meyakini itu sebuah rule? Itu jawabannya balik lagi ke Bapak. Selaku yang nanti akan menggunakan rule tersebut. Itu jawabannya. Berikutnya, apakah cukup jika sebuah perusahaan hanya mengambil keputusan berdasarkan explanatory analysis tanpa melakukan exploratory? Explanatory dan exploratory adalah paket yang harus dilakukan bersamaan. Karena tidak mungkin hanya explanatory saja, tapi exploratory itu juga sangat dibutuhkan. Sebuah enterprise pasti butuh untuk tahu pengetahuan yang sifatnya eksplisit dan pengetahuan yang sifatnya implisit. Jadi mau nggak mau, explanatory dan exploratory itu dilakukan juga.
bukan pilihan kalau seperti itu. Ini berlaku ya untuk ilmu data analitik dan seterusnya. Apa explanatory dan exploratory? Bisa nanya ke Pak Ibnu tuh, bacanya dari mana? Ini bagus banget pertanyaannya. Ilmunya ada di business intelligence, explanatory sama exploratory. Ini bagus pertanyaan, saya suka. Tadi ada yang bersuara mau nanya atau gimana? Atau lanjut dulu nih? Enggak, tadi jawab, Pak. Berikutnya, bagaimana menentukan kriteria? Oke, tadi sudah saya jawab ya. Bagaimana jika pada iterasi pertama ternyata semua item set tidak memenuhi minimum support, datanya kekecilan, itu berarti Bu, kalau pada iterasi pertama aja tidak ada one item set yang kebentuk, berarti transaksinya kekecilan. Dibanyakin lagi datanya sampai bisa kebentuk. Bagaimana jika dalam mencari strong association rule, ternyata hasilnya adalah semua rule rejected. Ya tinggal, pemecahnya tinggal dua, mau mempercayai semua rule yang nilainya mendekati walaupun kurang, atau menganggap ya tidak ada pengetahuan yang harus dibentuk dulu. Bebas, itu mah tergantung orang. Jadi balik lagi ke manusianya, mau menerima itu sebagai wisdom atau tidak nantinya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, pada suatu studi kasus untuk memprediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan nilai mata kuliah wajib, algoritma yang bisa digunakan association rule pada studi kasus seperti ini beda. Kalau untuk prediksi nanti kita pakai algoritma yang ada di metode classification. Itu nanti gunanya memang untuk predictive analysis. Kalau untuk association rule itu lebih kepada memperlihatkan nilai hubungan antar itemnya. Berarti kalau misalkan Bapak punya, Bu Putri punya nilai-nilai mata kuliah, itu pengen lihat sebetulnya mata kuliah apa itu berhubungan sama apa sih. Jangan-jangan kalau mata kuliah agamanya A, maka skripsinya E, bisa aja begitu ya misalkan loh. Ini bercandanya aja. Kemudian jika nilai manajemen datanya A, akan ada hubungan dengan nilai kemunculan nilai data yang apa gitu dan seterusnya. Tapi bukan prediktif yang ini orang akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, kalau ada seperti itu berarti sudah klasifikasi. Berikutnya, apa kelemahan dari algoritma a priori? Tadi sudah kelihatannya harus bolak-balik. Kita mencari jawaban untuk nilai supportnya harus bolak-balik ke tabel utama yang tadi. Berikutnya lagi, apakah proses data mining menggunakan a priori bisa langsung dari database relasional, atau kita harus merubah ke data warehouse terlebih dahulu? Bisa dari database, bisa dari data warehouse. Tidak harus ke data warehouse terlebih dahulu. Semua data mining pun begitu. Tapi kalau dari data warehouse kan jauh lebih enak untuk kita mengekstraksi pengetahuannya. Bahkan mungkin kalau untuk si a priori ini jauh lebih enak kalau kita kita pakai database biasa karena kan belum tersummary-kan ya. Karena kita pengen tahu detail di sini. Nah, itu juga yang jadi kunci bahwa data mining itu belum tentu semuanya dari data warehouse, bisa juga dari database seperti itu. Bu Maya, mohon penjelasannya tentang mengembangkan. Oh, ini nanti ya minggu depan ya, Bu. Sekarang Baik, Pak. berikutnya, algoritma a priori dalam penentuan frekuensi item set yang sudah dibentuk, apa bisa memprediksi persediaan barang ini? Oh, ini sudah balik lagi ya? Itu belum? Oh, sorry. Tadi ada pertanyaan lebihnya nggak? Saya lupa. Oh, tadi udah saya jawab ya untuk yang ini, prediksi. Bagaimana membentuk pola kombinasi item set? Nah, ini juga udah. Ini udah semua kayaknya ya? Nah, ini udah. Udah, Oke. Pak. Saran, Pak. Sudah selesai. Silakan yang mau bertanya lebih lanjut, boleh. Adam, ya. Itu tanya sebetulnya yang pertanyaannya Mas Andri ya tadi ya. Itu kan yang di bawahnya itu tentang persediaan obat. Kalau persediaan obat kan mungkin tidak bisa diasosiasikan ya. Pembelian obat Bodrex sama obat apa gitu. Karena itu kan berdasarkan dari dokter mungkin bukan dari konsumen ya. Ya. Kalau yang ditanyakan itu persediaan obat seperti apa kan yang tadi pertanyaan yang ke skip. Tidak bisa, Pak. Jadi gini, kalau kita mau, ini sebenarnya bukan prediksi ya, sekali lagi, tapi forecasting, meramalkan stok. Itu beda sama prediksi stok. Beda. Nggak ada namanya prediksi stok. Yang ada namanya forecasting atau meramalkan stok. Nah, meramalkan itu algoritmanya beda lagi dengan algoritma data mining. Jadi data mining itu punya sendiri, forecasting juga punya sendiri.
Nah, kalau dalam kasus obat, yang tadi Pak Iqbal sebutkan benar, bahwa ada resep. Tapi hati-hati Pak, terkadang juga obat generik kan boleh kita beli secara tidak pakai resep ya. Artinya kita masih boleh nggak melakukan association rule terhadap obat-obatan yang seperti itu? Boleh. Cuma kita cleaning dulu data yang pakai resep seperti itu. Supaya tidak ikut di dalamnya. Ya kalau di resep udah pasti nyambung ya Pak ya, karena kan kalau misalkan obat apa nyambungin dengan apa itu biasanya dokter pun juga sudah punya asosiasinya yang lebih tinggi dan kita nggak perlu pakai asosiasi karena memang dokter yang menentukan. Tapi untuk obat-obat generik, nah itu juga udah beda lagi kasusnya. Itu intinya. Maaf, ada pertanyaan lanjutan. Kalau kapan kita menggunakan korelasi dan kapan kita menggunakan asosiasi? Ini apa batasannya? Kalau korelasi, kita ingin tahu seberapa kuat hubungannya. Jadi korelasi itu, kalau asosiasi kan kita mengetahui bahwa jika ada antecedent maka ada konsekuen, itu aja kan ya. Nah kalau korelasi enggak. Kalau korelasi itu bisa aja, misalkan saya pengen lihat korelasi antara A dengan B. Nah korelasinya ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Apa maknanya? Korelasi positif itu mengatakan jika ada A maka akan ada B. Sebaliknya kalau negatif berarti jika ada A maka tidak akan ada B. Itu sudah jelas beda. Dan korelasi dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti semakin positif. Artinya apa? Benda tersebut bisa saling mengadakan. Sementara kalau negatif mendekati -1 berarti saling meniadakan. Itu korelasi. Beda ya Pak? Tapi apakah korelasi bagian dari association rule? Ya. Walaupun algoritmanya beda lagi. Apakah korelasi data mining? Iya. Tapi himpunan bagian dari association rule. Association rule yang lebih spesifik itu adalah korelasi atau analisis correlation. Metodenya itu bukan metode, algoritmanya beda lagi nanti. Bagus pertanyaannya Pak. Bisa dipahami Pak? Oke, makasih. Bisa Pak. Ya. Silakan yang lain ada lagi. Oke, kalau tidak ada, itu saja dulu. Minggu depan, tolong disiapkan, ini bisa muncul sebentar nggak enak ya kalau cuma saya sendiri ya. Soalnya kan ini direkam dan nanti akan muncul di YouTube. Kalau kalian nggak muncul sama sekali, kayak saya ngajar sendiri malah nanti dikiranya. Oke, sip. Terima kasih, sebentar ya. Jadi minggu depan tolong disiapkan environment R-nya. Jadi kita akan ngoding R programming. Untuk association rule, nah sebelumnya ya silakan dilakukan instalasi supaya nanti minggu depan tinggal mencoba saja. Apakah mencobanya dalam bentuk video, apakah live ya nanti kita lihat kebutuhannya. Kalau saya sih lebih senang biasanya live ya kalau di kelas ya. Cuman kalau di sini agak sedikit tricky juga untuk bisa mendemokan. Nanti kita pertimbangkan seperti apa sembari membahas FP growth karena ada satu lagi algoritma di association rule. Itu aja intinya. Oke, itu untuk minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini untuk pertemuan hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Hati-hati, tugas besarnya adalah data mining. Jadi kalau nggak paham, hati-hati. Dan tugasnya cuma 2 minggu. Ini selesai saya ngajar clustering ya, sudah. Datanya nanti saya akan berikan. Jadi bukan Bapak Ibu yang nyari. Saya akan kasih satu database, lalu coba dilihat bisa association rule atau enggak, bisa klasifikasi atau tidak, bisa clustering atau tidak. Kalau bisa, silakan ekstraksi pengetahuannya. Makin banyak dan tepat, nilai makin bagus. Itu aja. Dan itu akan jadi UAS-nya. Jadi UAS-nya sama dengan tugas besar. Dilakukan 2 minggu lah kalau untuk sekarang prediksi saya, tapi bisa 3 minggu. Tergantung waktunya nanti kita lihat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir. Kalau ada pertanyaan yang lanjutan, masih malu bertanya, bisa via grup. Nanti siapa tahu kalau pas baca-baca lagi atau nonton video ini lagi, bisa terpikir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.